Halo, selamat pagi menuju siang. Bertemu kembali dengan saya Jimmy dari Vidaview Apartemen. Kali ini live streaming kita kedatangan tamu, salah satu praktisi musik di Kota Makassar ya. Jadi live streaming kali ini kita membahas tentang masalah musik. Jadi kita kedatangan tamu hari ini adalah salah satu praktisi musik di Kota Makassar, yaitu Kak Erwin. Saya panggil Kak Erwin aja ya, mungkin biar lebih akrab. Kali ini Kak Erwin juga langsung berkunjung ke Vidaview untuk melakukan live streaming bareng saya, Jimmy Rustandi, sebagai Head Marketing dari Vidaview Apartemen. Silakan Kak Erwin. Sip. Ya. Oke. Terima kasih Kak Erwin udah Selamat siang di... semuanya. Selamat siang semuanya. Ya. Saat ini kita ada di show unit 2 bedroom Vidaview Apartemen nih Kak Erwin. Yes, pantas, keren banget nih, luar biasa sekali nih. Iya, betul. Wah, jadi pengen punya satu juga nih ya. Boleh. Oke, so bagaimana? Apa yang bisa saya bantu nih dalam Kak Erwin, musik? kali ini di episode kali ini kita mau bahas tentang musik pada anak nih Kak Erwin. Jadi temanya adalah mengenal musik di usia dini. Jadi kita pengen nih teman-teman yang join live di sini juga khususnya para orang tua nih. Yes, betul. Orang tua baru, mungkin anak-anaknya pengen gitu, kepengen anaknya mengenal dunia musik. Tapi sebelumnya boleh perkenalkan dulu profil Kak Erwin kepada teman-teman di Instagram kami. Silakan Kak. Salam kenal semuanya. Saya dengan Erwin Musik ya. Ya, kalau mau dibilang Erwin Musik ya otomatis saya punya kursus ya. Jadi saya punya Erwin Musik School baru di ruang lingkup Erwin Musik School juga banyak di dalamnya, mau bekerja secara digital juga kita ada, mau recording semuanya ya. Pokoknya nanti kalau mau lebih detailnya langsung tanya-tanya aja ya. Jadi kalau mau kenal saya cuma bisa bilang ya saya dengan Erwin Musik itu aja. Karena Semakassar itu kenalnya saya dengan kata Erwin Musik itu aja sih. So simple. Jadi Kak Erwin ini kalau boleh tahu sering mengisi acara-acara musik juga ya di Kota Makassar gitu kan. Jadi selain memiliki tempat kursus musik, jadi tetap apa namanya dibilang performance tetap aktif ya. Tetap aktif. Harus dong, namanya pemusik toh. Iya. Jadi buat teman-teman, kawan-kawan yang hadir di sini, kalau misalkan mau ada acara party, ulang tahun, wedding, event ya. Bisa di mana aja sih, bisa kontak-kontakan aja lah. Boleh kontak Pak Erwin @Erwin Music School Makassar ya. Yes, @Erwin Music School. Oke, kita lanjut Pak Erwin ya. Silakan. Jadi ini sebenarnya kita obrolannya santai aja Kak. Jadi sesuai dengan tema yang ada saat ini. Jadi saya banyak sih kemarin saya coba himpun pertanyaan. Jadi teman-teman nih, ibu-ibu khususnya orang tua baru nih, mau tanya gimana sih caranya agar anak kita memiliki kecintaan terhadap musik? Bukan caranya atau kiat-kiatnya mungkin. Boleh Kak Erwin sampaikan kiat-kiat anak-anak kita biar. Sebenarnya saya lebih suka mengakali itu. Kalau kiat-kiat itu saya suka gunakan namanya rumus mengakali. Jadi kita harus mengakali segala sesuatunya. Karena kenapa? Anak-anak itu, ya namanya anak-anak ya, masih harus kita yang atur. Ya, masih harus kita yang atur. Anak-anak itu apa yang kita kasih, itu yang dia makan, itu yang dia konsumsi, itu yang dia cerna. Makanya saya bilang rumus mengakali. Maksudnya seperti ini. Kalau masih kecil, itu kan contoh masih balita, itu kan belum kenal gadget. Ya. Anak-anak rata-rata kalau udah kenal gadget kan udah malas kerja semuanya, bukan cuma musik pastinya. Paling sibuk dengan main game atau apa segala macam. Nah, kalau anak-anak yang masih kecil yang belum bersentuhan gadget, untuk orang-orang tua murid semuanya saya memberikan satu solusi bahwa di rumah sediakan alat-alat musik ya. Mending sediakan alat-alat musik, contoh kayak piano, keyboard, gitar atau apapun yang membuat mereka menyentuhnya. Jadi sebenarnya kita harus membuat anak-anak pertama itu rajin menyentuh alat musik. Itu. Kan biasa anak-anak gitu, memang sih nggak beraturan adanya, sembarang tekan aja, sembarang membunyikan, entah gitar digenjreng sembarang, piano atau drum dipukul sembarang. Tapi itu membuat anak-anak
menjadi kenal dengan alat-alat musik. Dan nantinya suatu saat dia akan pengen sih nadanya lebih beraturan, pengen nadanya lebih bagus, lebih indah. Makanya mereka dituntun sama orang tua murid untuk ke pembelajaran musiknya lebih dalam lagi. Makanya seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus mengakali anak-anak kita. Nah, untuk anak-anak yang sudah kenal gadget ya, untuk anak-anak yang sudah kenal gadget sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Kita terkadang tetap memberikan mereka edukasi secara musik ya. Contoh memberikan mereka ke tempat kursus supaya mereka teralihkan dengan gadgetnya. Jadi memberikan kesibukan lain, memberikan kesibukan untuk belajar musik itu. Jadi sebenarnya yang sudah kenal gadget ya paling gitu aja sih yang bisa kita lakuin ya. Mohon maaf Pak Erwin, kita sebelumnya kita tadi karena kesibukan kita boleh kita pakai masker dulu sebentar. Oh betul. Oke. Astaga, Ya. kita harus pakai masker ya betul. Yes, aku ambil masker aku di sini nih. Ayo. So ya teman-teman dari Uniview ini ya. Yes, aku udah pakai masker nih. Gimana Om? bergegas. Wih, Ya. dengan adanya masker kita tambah cakep ya. Ya, mohon maaf pemirsa tadi ada sedikit trouble. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, manfaatnya apa sih buat anak-anak ini kalau misalkan mereka mengenal musik dari awal, manfaatnya? Kalau manfaat ya sangat-sangat banyak dan sangat kompleks ya. Tapi saya ingin bagi yang penting-pentingnya aja ya. Jadi yang pertama itu yang paling penting, musik itu bisa mengembangkan emosional anak. Itu emosional anak artinya dia mempertajam kepekaan mereka terhadap suatu daya emosi. Maksudnya seperti ini. Setiap lagu-lagu ataupun setiap nada yang timbul ataupun suara yang muncul sebenarnya itu mengandung banyak unsur emosional dalamnya. Contoh, kita dengar lagu sedih. Nggak perlu orang bilang ya, oh ini lagu sedih, nggak perlu. Cukup kita dengar aja, kita udah bisa merasakan bahwa ini lagu sedih, ini lagu ceria, ini lagu yang senang. Jadi sebenarnya musik itu merangsang otak kita mengenal banyak jenis emosional di dalamnya. Jadi dia mengembangkan sisi emosional daripada anak begitu. Nah, habis itu dengan emosional ini maka anak-anak sebenarnya mereka terlatih untuk menanggapi situasi-situasi emosional. Contoh kalau orang tua marah, dia udah tahu, oh ini orang tuanya marah nih. Atau teman-temannya datang, ini lagi senang-senang, ayo kita senang-senang bareng. Jadi anak-anak itu sebenarnya kan moody, orangnya moody, mut-mutan kan, moody. Nah biasanya anak-anak yang kenal musik lebih banyak, moody-nya itu nggak sebesar anak-anak yang tidak kenal musik sebenarnya. Paling seperti itu sih. Nah, ini nggak apa-apa panjang lebar ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa panjang lebar ya. Jadi kalau yang kedua sebenarnya anak-anak itu lebih ke apa namanya? Verbalnya dia. Verbalnya itu maksudnya secara lisan dan tulisan. Dia akan membantu, musik akan membantu anak-anak kita untuk berlatih membaca ataupun berinteraksi, gitu kan? Karena kenapa? Contoh, kalau kita membuat anak-anak kita belajar musik, otomatis kan mereka wajib ada panduan, entah itu bentuknya not angka, not balok, kan? Habis itu ada juga pakai huruf, gitu kan? Nah, dari situ anak-anak kecil yang ingin belajar membaca akhirnya tahu, oh ini huruf A, huruf B, oh ini angka 1, angka 2, angka 3. Padahal mereka sedang bermain. Jadi kan cara belajar yang terbaik adalah bermain. Sebenarnya seperti itu kan. Jadi sebenarnya nggak ada beban ya? Nggak ada beban. Tapi tanpa sadar mereka sedang belajar loh. Iya. Jadi sebenarnya seperti itu sih. Jadi anak-anak itu terlatih secara verbalnya. Jadi luar biasa sekali sih sebenarnya kalau dibilang. Iya. Bahkan kan ya udah lama sih ya, maksudnya ada misalkan ibu lagi mengandung nih ceritanya. Lagi mengandung, terapinya salah satunya bisa lewat musik katanya ya. Bukan salah satunya, kayaknya itu yang terbaik deh. Oh gitu ya. Jadi itu yang terbaik. Ibunya mendengarkan musik misalkan klasik atau jazz mungkin ya. Iya, kalau saya sarankan lagu-lagu yang lembut, yang nadanya lembut, jangan yang terlalu ngebeat. Iya, karena kadang mempengaruhi si janin ya. Betul. Iya. Entah orang tuanya yang dengar atau biasanya kan ada orang kalau terapi itu kan didengarin di sini ya. Oh begitu. Ya, jadi maksudnya
headsetnya ditempelin sini biasanya seperti itu, karena kan sebenarnya mengandung musik itu kan suara mengandung frekuensinya itu sih yang sebenarnya dimainin untuk sebagai rangsangan seperti itu. Tapi supaya secara semuanya kena, mending pakai di speaker aja sih. Iya. Ya. Ya, menarik sih Kak Erwin. Jadi artinya musik ini bukan hanya sebuah permainan lah, tetapi musik juga kalau misalkan saya tadi dengar yang Kak Erwin sampaikan, ini sebetulnya jatuhnya lebih bisa ke kehidupan ya, maksudnya bagaimana mengembangkan seseorang ini dari masih janin di dalam rahim sampai nanti lahir, besar, bahkan gitu. sampai kita orang tua pun masih butuh musik ya sebenarnya. Ini pertanyaan lebih lanjut nih Kak Erwin. Jadi kan tadi kita pengenalan musik gitu kan, musik sebagai suara ya. Tadi kan pengenalan bagaimana suara ini mempengaruhi si anak lah, ya. Ini kan kalau misalnya teman-teman kan banyak nih jadi pemirsa kita juga yang udah punya anak-anak kecil gitu kan. Ada kepingin nih anaknya bisa main instrumen lah. Ini kalau dari Kak Erwin sendiri, sebaiknya nih di usia berapa sih nih anak ini kita mulai kenalkan ke musik, tapi lebih khusus instrumen? Instrumennya ya, maksudnya dikenalkan secara lebih spesifik misalnya, bukan hanya. Kalau dibilang pengenalan musik sesegera mungkin mulai dari janin kan, tapi kalau bilang mau touching kepada instrumen, langsung permainan kepada instrumen, itu sebenarnya ini agak banyak pertimbangan. Dalam artian contoh, mau bilang umur 4 juga tidak bisa kok umur 3. Sebenarnya lebih tergantung kepada anaknya. Ada anak-anak yang cepat berinteraksi, cepat mau mencari tahu. Ada anak-anak, contoh ya, umur 5 baru mau mencari tahu. Ada anak-anak yang umur 4 baru mencari tahu. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dibakukan, tetapi umumnya itu umur 4 udah boleh. Udah boleh ya. Tapi alat musiknya kita batasi dulu, dalam artian bukan kita larang ya, tapi memperlihat sisi-sisi lain. Contoh, umur 4 tahun itu kita lebih ke arah piano atau hanya bernyanyi, kelas vokal. Kenapa? Kalau saya masukin dia ke kelas gitar, main gitar itu kan agak repot, harus sakit jarinya baru bisa terbentuk ya. Jadi harus mengalami rasa sakit dulu. Nah makanya takutnya mentalnya udah drop memang sebelum belajar bermusik lebih jauh, karena menimbulkan rasa sakit. Kalau saya pilih ke drum, tubuhnya mereka belum sampai tingginya. Seperti itu. Oke lah, ada drum kecil, drum ini. Orang tua mau nggak buang duit? Jadi sebenarnya masih ada faktor-faktor lain lagi gitu. Gitu kan, nggak mungkin orang tua bilang, ini kan udah cuma dipakai setahun, setelah setahun anak-anak kan cepat gede nih, mau dibeliin lagi drum yang ukuran standarnya. Akhirnya berpikir lagi kepada orang tua. Jadi kalau kita sih ya pada umumnya lebih saranin dia ke arah vokal atau ke arah piano. Itu umur 4 tahun udah bisa, umur 3 sebenarnya udah bisa, kan dari kecil udah belajar musik kan. Kalau orang tuanya pintar main musik ataupun mengetahui main musik, di rumah ajaklah anaknya di pangku, pencet-pencet, biar dari umur 2, umur 1 nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatunya itu tidak terbatasi sih semua dengan umur. Tergantung dari anaknya aja sih. Jadi mungkin ya kalau misalkan saya boleh lanjut, kan ada anak yang gifted gitu, maksudnya bakat kan itu kalau bakat itu kan sesuatu yang abstrak Pak ya, kayak maksudnya enggak kita tahu ternyata. Jadi kan mungkin kalau misalkan boleh jelasin lebih apa namanya yang gifted yang tadi? Ya, yang gifted itu gimana perbedaannya sama anak yang memang harus kita agak dipaksa gitu, misalnya bukan dipaksa tapi dikenalkan seperti itu Kak. Kan jadi intinya anak gifted dengan yang normal aja gitu. Ya, betul. Perbedaan antara gifted dan normal sebenarnya dia, kalau anak gifted itu kepekaannya, feelingnya terhadap nada, suara dan harmoni itu lebih peka. Makanya mereka lebih cepat mempelajari segala sesuatu di dunia musik gitu. Makanya disebut anak-anak gifted. Gitu. Sedangkan yang normal ya sama sih, dibilang kalau mata pelajaran ada yang cepat, ada yang enggak ya. Tapi nggak berarti kalau dia nggak gifted nggak bisa main musik, bisa, tapi mungkin pengulangannya akan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi praktisnya harus lebih keras lagi kebandingkan anak-anak yang gifted. Tapi kalau anak-anak gifted nggak latihan juga sama aja bohong. Kan mereka juga butuh praktis gitu kan. Nah,
kan perkembangannya dimulai dari tadi yang Kak Erwin cerita kan. Nah, udah kelihatan nih si minat si anak gitu. Udah dia interest gitu terhadap musik, interest terhadap instrumen gitu. Kedepannya nih apa sih peran orang tua gitu kan atau ibu-ibu bapak-bapak ini mengharuskan anaknya menurut Kak Erwin gitu. Menurut Kak Erwin sendiri wajib nggak sih anak ini kita sekolahkan di sekolah kursus musik khusus seperti itu? Menurut Kak Erwin sendiri bagaimana? Kalau saya secara pribadi sih wajib. Wajib ya? Wajib. Kenapa tuh Kak? Karena saya banyak menemui hal-hal yang di jalan ya, maksudnya hal-hal umum yang di luar ya. Bisa aja sih kita main musik, bisa aja kita main musik tanpa perlu ke kursus. Mungkin diajar orang tua, diajar teman atau sekolah, ya. Tetapi terkadang panduannya tidak sesuai arahan. Step belajarnya tidak sesuai dengan step-step yang semestinya. Seperti itu. Gitu kan? Nggak mungkin kan kalau kita di sekolah belajarnya kali-kali dulu baru tambah-tambah. Harus tambah-tambah dulu, pengurangan dulu, baru masuk ke pembagian dan perkalian. Jadi itu semua ada stepnya. Seperti itu juga sih contohnya di musik. Kalau belajar yang paling pertama, yang paling penting adalah di fundamentalnya. Ini yang harus kuat. Kalau kapan kita langkahi fundamentalnya, anak-anak mungkin kelihatannya pintar main musik. Tetapi pada saat dia mengalami kesulitan yang hebat di depan, dengan teknik-teknik bermusik yang sulit untuk dikuasai, dia akan menyerah. Bahkan kalau misalkan kayak apapun jenisnya ya, mau baik dia mau seni, dia mau musik, bahkan olahraga, katanya memang harus dipupuk sedari dini gitu. Kalau memang sudah ada terlihat dia interest gitu, dia juga passionnya ada. Orang tua mungkin alangkah lebih baiknya kita khususkan dia untuk sekolah. Setuju nggak? Sangat setuju, sangat setuju. Justru itu wajib sih kalau saya bilang. Ya. Oke, teman-teman, makasih yang udah join. Jadi untuk live kali ini, thank you yang udah join di live streaming Video Apartemen. Jadi untuk live kali ini kita bahasnya musik, dan saya tadi lupa announce Kak Erwin bahwa di acara live ini kita juga akan kasih giveaway voucher 100.000 untuk kursus. Untuk berapa orang? Untuk berapa aja sih yang mau ikutan kursus di Erwin Music School? Oke, mendapatkan diskon 100.000. 100.000, tetapi dengan menjawab pertanyaan nanti di akhir live ya. Jadi buat teman-teman atau pemirsa yang join di live ini, tunggu sampai akhir live bahwa nanti akan ada kuis dan dapatkan voucher 100.000 di Erwin Music School Makassar. Jadi bisa daftarin anak-anaknya tuh, dapat diskon lumayan. Lumayan kan 100.000? Lumayan, gitu kan. Investasi 100.000 nanti kalau anaknya berhasil di musik juga kan kerja lagi kan? Jadi kan bertambah. Betul kan? Oke, Kak Erwin, kalau misalkan kayak tadi kan misalkan dikenalkan dari masih dalam kandungan, terus lahir dikenalkan dengan suara-suara, baru dikenalkan juga dengan instrumen. Terus kalau memang terlatih, kita bisa latih juga di sekolah musik gitu kan. Kedepannya nih, kalau misalkan menurut Kak Erwin, ini kan orang tua kan ngapain disekolahin musik, nanti nggak sekolah gitu kan, nanti malah jadi pemusik gitu. Menurut Kak Erwin sendiri nih, ini kan boleh informasinya ke pemirsa semua, menjanjikan nggak sih dunia musik ini buat kehidupan kita ke depan gitu? Dalam arti kata konteks profesional Pak ya? Yes. Kayak seperti itu, gimana Kak? Kalau dibilang menjanjikan, perlu mungkin peserta atau pemirsa yang sedang live yang nonton kami di sini ya, perlu diketahui bahwa saya Erwin Musik itu 100% seluruh penghasilan saya itu dari musik. Kalau tadi dibilang mau lihat profil ya, saat ini saya sudah punya 5 anak dan semuanya udah sekolah. Jadi kalau saya sudah bilang satu clue 5 anak dan sudah sekolah semua, otomatis bisa menilai sendiri bahwa musik itu menjanjikan atau enggak ya. Seperti itu. Nah, itu clue yang pertama. Clue yang kedua, pekerjaan di dunia musik itu tidak ada batasan. Dia tidak terbatasi oleh waktu atau apapun. Karena di musik itu kita bergerak secara kreativitas.
Jadi ya sama bisa dibilang gini, kalau kamu kerja kamu dapat uang, kamu nggak kerja kamu nggak dapat uang juga. Tapi enaknya di ruang lingkup musik itu adalah nggak sama kayak orang-orang kantoran, terbatas umur. Kalau musik Nggak ada, biar kita mau umur sudah 60-70 kalau masih bisa berkarya, berkaryalah dan akan tetap berbayar. Seperti itu. Iya. Jadi ruang lingkup musik itu luas banget, serius. Nggak ada batasan uangnya. Iya, betul ya. Tergantung kitanya gimana caranya meraup, bagaimana cara kita kreatif untuk mencari rezeki di dunia musiknya itu. Iya. Dan sekarang kan sebetulnya seperti dunia digital sekarang juga membantu ya Kak ya. Iya, sangat. Artinya teman-teman, ibu-ibu atau anak-anak yang sudah sekolah kursus musik untuk mengasah lagi ilmu yang didapat ini kan juga tidak seperti orang zaman dulu ya, maksudnya kan kita harus baca buku, tapi kalau sekarang kan seperti channel-channel Instagram, YouTube semuanya ada. Jadi menurut Kak Erwin sendiri dengan perkembangan dunia digital saat ini bagaimana Kak? Kalau dibilang perkembangan dunia digital terhadap musik ya, sebenarnya sangat membantu. Ya. Membantu yang pertama kan tadi ada pertanyaan gimana cara daya tarik juga itu bisa melewati video-video bermusik. Karena mungkin sorry saya potong. Jadi kayak misalkan ada teman saya kemarin bilang nih, "Wih, kok anak saya tiba-tiba bisa lagu anu?" Dia tanya nih, "Kamu tahu dari mana?" "Dari YouTube," katanya. Seperti itu. Nah, tanggapan Kak Erwin gimana tuh? Nah, kalau seperti itu kan artinya memang kan YouTube menyajikan banyak, mau YouTube, mau Instagram, mau Facebook, itu medsos ya, semua medsos sekarang kan tempat media untuk mengetahui segala sesuatu. Banyak kok di YouTube tutorial untuk belajar ya itu. Tetapi sebenarnya perlu teman-teman ataupun orang tua yang sedang nonton saat ini perlu diketahui bahwa memang sih ada tutorial, tetapi ada aspek-aspek tertentu yang kita perlu pelajari secara langsung face to face. Ya walaupun lengkap ya, biasa tutorial belajar gitar, mulai dari chord ini. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak dipelajari oleh YouTube. Makanya dibutuhkan sekolah musik untuk menjelaskan lebih detail bahwa ternyata kenapa sih si YouTube bilangnya segini, kenapa si YouTube arahnya segini. Seperti itu dia jelaskan. Jadi apa sih stepnya sebenarnya? Ya. Karena kan di YouTube kan simple. Kalau belajar gitar, C, ya ini bentuk C. Seperti itu. Tapi tidak praktikal lah ibaratnya. Iya, seperti itu. Dan yang lebih utama mungkin memang harus ada pengawasan juga kayak. Harus, masih itu yang dicari sih. Karena kalau anak-anak ini dengan tingkat keingintahuannya yang besar, kesadaran diri. Ya, nah artinya dia mungkin bisa cari musik, atau ini kita konteksnya musik, tetapi mungkin musiknya tidak tepat untuk usianya. Betul. Peranan orang tua juga kan memang mengarahkan seperti itu, bahwa pengenalan musik dalam arti kata positif ini harus tetap diawasi oleh orang tua. Betul. Seperti itu ya. Kalau misalkan nanti udah gedenya dia mau pilih, taruhlah misalkan genre ya, genre ya itu mungkin dia sudah punya pilihan sendiri. Begitu kayak. Jadi kawan-kawan, cukup menarik nih bahasan kita kali ini. Jadi Kak Erwin ini selain seorang pengajar musik, dia juga seorang praktisi lah, pemain secara profesional gitu kan. Jadi kami pun mengenal Kak Erwin ini karena di VW Apartemen ini kan kita sering ada beberapa acara gathering ya, kayak event-eventnya. Iya, event-event VW. Jadi kami juga mengundang Kak Erwin dengan bandnya di sini, dan akhirnya kenal gitu kan. Dan kita juga lihat, wah ini asik nih kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol. Dan ternyata Kak Erwin ini memiliki sekolah musik juga ternyata, yang saya baru tahu belakangan. Ini menarik nih Kak Erwin. Jadi pembahasan ini harusnya sih panjang, cuman karena si Instagram ini kan maksimal 30 menit. 30 menit ya. 30 menit jadi banget ya. Untuk biar kita nggak keteteran di waktu nih, boleh nih Kak Erwin untuk yang voucher tadi nih teman-teman. Jadi yang masih ada di sini, thank you. Ini ada banyak ya kuis yang mau disampaikan dari Kak Erwin sendiri, untuk 2 voucher ya, voucher 100.000 untuk 2 kuis yang ditanyakan
dari Erwin Music School dan dari Vida View Apartemen nanti. Mungkin dari Kak Erwin sendiri pertanyaannya apa nih Kak? Wah, kalau saya sih, kalau lagi kuis-kuis nggak siap-siap pertanyaannya, mending pertanyaan dari situ aja. Oh, dari Vida View. Vida View aja lah. Saya kan cuma pemberi gift aja sih. Oke, siap. Supaya teman-teman di Vida View semuanya yang ada di Instagram lebih gres lah ya. Siap. Mungkin Tanya kalau aja. saya pertanyaannya dunia musik juga deh Kak. Boleh, Ya kan? boleh, nggak ada masalah. Sebutkan 3 jenis alat musik petik. Ada 3 jenis nggak menurut Kak Erwin? Kalau musik petik, ya Ada 3 jenis ya? ada banyak sih. Ada banyak ya? Banyak. 3 jenis aja. Jadi teman-teman boleh sebutkan 3 jenis alat musik Yang dipetik. yang dipetik. Penjawab pertama akan mendapatkan 1 voucher 100.000 dari Erwin Music School. Itu pertanyaan pertama. Oke, silakan. Saya tunggu jawabannya dari teman-teman. Oke. Jadi nanti setelah jawabannya tim kita akan rekap dan nanti kita akan DM atau direct messenger untuk teman-teman yang berhasil menjawab. Jadi silakan jawab. Pertanyaannya adalah, saya ulangi, sebutkan 3 alat musik yang dipetik. Yes. Begitu ya, kurang lebih ya. Cocok. Ayo silakan jawab. Kita Wah. tunggu ini ya. Ya, sambil nunggu nanti kita rekap juga jawabannya. 3 alat musik ya. 3 alat musik petik. 3 jenis alat musik petik. Oke. Nah, kalau si alamatnya Erwin Music School ini di mana Kak? Erwin Music School itu alamatnya di Jalan Petarani 2, nomor 9. Nomor 9 di Petarani. Petarani 2 nomor 9 dengan Erwin Music School. Erwin Music School. Jadi nanti kalau teman-teman nanti mau cari Erwin Music School, bisa cari juga di Instagramnya @Erwin Music School. Erwin Music School, atau misalkan langsung datang ke lokasinya di Jalan Petarani 2 nomor 9. Nomor 9. Oke. Yes. Jadi silakan buat teman-teman atau Bapak Ibu yang mau menyekolahkan putra-putrinya di sekolah musik Erwin yang Music dimiliki School. oleh Kak Erwin, Erwin Music School, silakan langsung hubungi Erwin Music School. Oke, masih ditunggu jawabannya, silakan. So teman-teman semuanya nih mendapat voucher ya, jawab dong gitu kan. Iya. Jadi pertanyaan simpel banget. Sebutkan 3 jenis alat musik yang dipetik, hanya itu doang. Iya. Ya. Nanti dapat voucher dari saya itu nilainya 100.000, itu kalian bisa pakai untuk kursus di tempat saya nantinya. Gampang itu. Oke, Kak Erwin, ini sedikit kesan dan kesan nih Kak Erwin. Kak Erwin kan kita undang ke Vida View Apartemen by Ciputra Group. Boleh dong cerita sedikit gimana nih? Karena kita posisi sekarang ada di lantai 7. Di lantai 8 di show unit kami. Kesan dan kesannya boleh diceritakan ke teman-teman semua. So untuk teman-teman yang sedang nonton ini ya, jujur pakai sumpah kali ya, bagus ya. Wah, mantap. Jujur, ini pertama masuk aja ini tempat sudah elegan banget, ditambah lagi dengan pengaturan furniturnya yang begitu, wah. Sebenarnya sih kalau harga segini worth it banget ya. Udah enak ya? Udah enak banget. Fasilitas juga udah. Fasilitas sudah enak semuanya. Jadi untuk kamar nyaman banget. Habis itu pencahayaannya bagus. Positioning dari furniture juga keren banget gitu. Yang paling enak pas buka jendela. Langsung terlihat ya suasananya ya? Langsung view kan. Okay. Makanya paling enak tuh tinggal di lantai-lantai atas sih sebenarnya. Jadi kalau buat pemusik sendiri cocok nggak punya apartemen, Pak? Sebenarnya cocok, karena kenapa? Kita kan butuh ketenangan. Nah, Kita butuh ruang yang khusus ketenangan. Soalnya kan kayak saya kan tinggalnya di pinggir jalan. iya. Dikit-dikit motor lewat, mobil lewat, ribut. Biar malam tidur lewat juga. Itu makanya agak repot sih sebenarnya. Di tempat-tempat begini kan enak. Lu mau balap-balap di bawah, gua nggak dengar di atas. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang asik ibaratnya musik engineer misalkan, wah pencipta musik, pencipta lirik, boleh juga ya. Kan kita pemusik carinya ketenangan. Iya. Apartemen cukup menjadi pilihan
hunian lah ya. Sangat menjadi pilihan yang terbaik sih sebenarnya. Ya, Tuh, apalagi saya udah lihat ini video view apartemen udah berapa kali ya udah dipanggil ke sini. Ini sekarang jujur baru kali ini lihat showroom unitnya ya. Ini udah masuk aja udah kaget banget gitu. Sebenarnya Enak cozy ya. enak banget. Ya. Penataan itu nomor satu sih sebenarnya. Memang cara tatanya luar biasa ya. Tapi paling enak view-nya deh. Waduh, Kata saya- teman-teman bisa lihat view-nya ini, gue bisa lihat sekarang nih. Serius loh. Lihat tuh. Makanya daripada penasaran, mending teman-teman semuanya segera kesini aja. Nanti dibantu teman-teman ya. Siap. Untuk kasih lihat view-nya. Tanya aja di lantai 8 nih. Gue di lantai 8 nih sekarang nih. Serius. Jadi buat teman-teman, kawan-kawan, ini bukan promosi tetapi Yes. mungkin ini share pengalaman aja apa yang dirasakan Kak Erwin sedikit di Vida View. Ini mohon maaf Kak Erwin, ini durasi waktu kita Iya ya. sudah habis. Jadi terima kasih juga buat kawan-kawan Betul, yang betul. sudah hadir, yang sudah memberikan Mm-mm. jawaban juga. Ditunggu nanti komen-komennya nanti setelah Udah kita ada- share. udah ada yang jawab ya. Udah ada yang jawab ya. Ha-ha. Nanti kita jawabannya kita rekap semua. Nanti akan kita DM ya, di DM ya. di direct messenger Sama tim. dua orang oke di chat. Oke sama tim kita nanti akan kita DM untuk hadiahnya. Oke, terima kasih. Thank you Kak Erwin udah Thank you hadir banget, membantu thank you kami banget. di Yes. live streaming kami kali ini. Ha-ha. Terima kasih semuanya. Kita ketemu di live streaming minggu depan dengan tema yang lebih menarik lagi, dengan tema yang berbeda dari Vida View Apartemen by Yes. Ciputra Group. Stay tune. Thank you. Oke, thank you.